Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini presentasi terakhir ketiga dari tim Gesits. Nah, mengusung tema inovasi berevolusi. Karya anak bangsa ini memiliki motor karya anak bangsa ini memiliki beberapa fitur yang diunggulkan, seperti monitoring sistem yang terintegrasi dengan smartphone, lalu motornya yang mengusung permanen magnet synchronous motor atau PMSM dengan di rated 5 kW, lalu 3000 rotation per minute, lalu baterai management system yang baik, mengusung baterai lithium ion yang diproduksi oleh PT Wika dengan kapasitas 5000 Wh lithium ion, kapasitas charging time 3-4 jam. Oke, itu fitur-fitur yang sudah dibahas di presentasi 1. Ini spesifikasi lengkapnya. Performanya itu sendiri, dia dapat mencapai kecepatan maksimum 70 km, 70 km per jam dengan akselerasi 0-50 km per jam dalam waktu 5 detik. Sudah cukup baik, mengingat ini motor karya anak bangsa, motor listrik apalagi. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke smart grid systemnya. Yang pertama akan saya bahas itu adalah komponen layernya. Nah, di sini ada beberapa perubahan dari presentasi kedua, yaitu di bagian kursornya kelihatan ya Pak ya? Kelihatan. Di bagian ini, reverse mode-nya. Jadi, nah, akan saya highlight bagian kendaraannya. Nah, itu. Bagian motornya itu sendiri, yang di bagian dalam garis putus-putus merah itu. Nah, di sini komponennya itu sendiri yang dirubah adalah di bagian reverse mode. Nah, reverse mode ini yang awalnya di bagian bawah sini ya. Di presentasi kemarin itu saya rubah karena saya pikir lebih cocok dimasukkan di dalam domain lapangan, karena ini bisa kita atur sendiri bersamaan dengan tipe-tipe berkendara lainnya. Komponen-komponen yang ada di dalam motor Gesits ini seperti sederhananya motor listrik yang bisa saya kumpulkan dari berbagai literatur menggunakan baterai lithium ion terhubung ke dalam baterai management system. Nah, di sini Gesits memiliki dua tipe pengecasan. Yang pertama ada di eksternal, yaitu stasiun pengisian kendaraan listrik umum, yang kabarnya akan dipegang oleh pihak PLN. Oke, di situ spesifikasi dari kelistrikannya bisa dilihat 200-240 volt, 1-150 kWh. Nah, di sini Gesits melengkapi penggunanya dengan home adapter charger, seperti charger untuk HP gitu. Bisa kita bayangkan dengan spesifikasi berikut. Nah, di sini kemarin ditempatkan di bagian DER, stasiun DER. Tapi saya pikir lebih cocok di domain stasiun pelanggan karena ini bisa adapter ini didapatkan dari pembelian kita gitu, satu paket dengan motornya. Jadi saya pikir lebih cocok ditempatkan di sini. Nah, di situ itu sistem energi listriknya. Lalu sistem UI-nya itu sendiri kita diberikan dashboard system yang mengusung sistem seperti Android based system dengan spesifikasi 1 GHz, prosesor 1 GHz, CAN bus communication. Di situ dapat terhubung dengan smartphone kita melalui jaringan nirkabel Bluetooth. Bisa kita download aplikasi Gesits itu di Play Store Google. Nanti akan bisa kita lihat di smartphone kita data-data seperti temperatur, sistem status pengecasan, status baterai, kecepatan, data-data seperti itu. Oke, di situ
horsepower-nya itu sendiri, train power, saya lupa bahasa motornya itu sendiri, mesinnya menggunakan permanen magnet sinkronus motor, PMSM biasa disingkatnya di paper kendaraan listrik itu. Rated normalnya 2 kW, peaknya di 5 kW, horsepower 6,7 horsepower di putaran 3.600 rpm. Maksimum torsinya itu sampai 30 nanometer dalam putaran 0 sampai 2125. Newton meter. Newton meter, Pak. Bukan nano. Tadi saya nyebut nanonya. Yeah. Oke, Newton meter. Nah, di situ yang uniknya dari gesit ini di bagian komponennya seperti itu. Oke. Kita masuk ke layer bisnisnya. Saya bagi-bagi menjadi beberapa blok. Yang pertama ada smartphone integrated, diusung oleh Gesits supaya memudahkan kita melacak performa motor Gesits ini milik kita sampai berapa gitu ya. Misalkan waktu tempuh perjalanan atau speedometernya atau temperatur motornya itu sendiri, lalu ada temperatur inverternya di dalam itu. Nanti ada diagnostic reportnya masuk ke HP kita melalui Bluetooth yang disambungkan ke dashboard sistemnya itu sendiri. Lalu ada versatile charging method, artinya ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengisi baterai motor listrik ini. Yang pertama itu, yang kiri atas ini gambarnya, bisa langsung dicolokkan ke motornya di stasiun pengisian kendaraan listrik. Di bagian bawah jok depannya, bisa dibuka bagian joknya, dicolokkan langsung ke dalam baterainya, atau bisa juga baterainya itu dicabut, disimpan, entah itu di rumah atau entah itu di stasiun pengisian. Jadi bisa dicas baterainya itu sendiri itu. Jadi ketiga penghubung colokannya ini sama bentuknya gitu. Sehingga dapat memudahkan pengguna dengan fitur ini gitu. Lalu ada multiple driving mode di gambar yang di belakang ini, harusnya ini di depannya, maaf. Ada tombol 1, 2, 3. Kalau yang mode sekarang, kalau tidak salah, keluaran tahun ini, ininya sudah berganti, bukan 1, 2, 3, tapi sudah dinamakan Eco, Urban, sama Sport gitu di sininya. Multiple driving mode di sini, pengendara bisa memilih gitu, memilih mode kecepatan, istilahnya mungkin kasarnya seperti itu, kecepatan yang bisa ditempuh, kecepatan yang bisa dicapai oleh si motor itu, entah itu untuk menghemat baterai atau ingin lebih ngebut gitu, jadi modenya bisa dirubah-rubah dari eco, urban, sama sport ini. Nah, yang terakhir ada renewable batteries-nya, itu sudah mungkin hal yang lumrah ya gitu. Untuk penggunaan di baterai lithium ion. Oke, itu di bagian bisnis layer-nya. Lalu masuk ke function layer-nya, dibagi juga menjadi beberapa blok. User interface, lalu ada metode charging-nya, lalu kontrol kendaraannya itu sendiri, lalu powertrain-nya. Lalu ada single atau dual battery. Ini terpisah, mohon maaf. Maksudnya single atau dual battery. Oke. Karena gambarnya di sini yang pertama itu powertrain. Nah, jadi Gesits itu menggunakan powertrain permanen magnet sinkronus motor, sudah jelaskan sebelumnya ya. Bentuknya itu seperti ini. Jadi si sistem dari BMS mungkin ya langsung terhubungkan dengan baterai yang langsung terhubung dengan si ininya. Kalau tidak salah saya baca itu seperti itu. Langsung terhubung dengan motornya itu sendiri, mesinnya. Nah, ada paper berbeda yang menjelaskan tentang permanen magnet sinkronus motor. Tidak jauh berbeda dengan
brushless DC motor gitu kalau tidak salah. Hanya pengembangan-pengembangan lebih lanjutnya. Throttle control-nya itu sendiri di sini bisa kita lihat ride by wire. Jadi langsung mesin ini langsung dihubungkan seperti belt pada motor matic. Nah, belum model-model yang bisa kita temukan di sini belum ada penutupnya ya. Jadi agak riskan gitu kalau misalkan kita pakai baju yang panjang atau bisa tersangkut gitu. Banyak permintaannya gitu untuk menutup si bagian kap mesin ini. Nah, oke. Itu baru model-model yang sekarang yang belum ada pengembangan lebih lanjut lagi, belum ada informasi yang paper-paper yang secara akademik membahas tentang motor gesit itu. Jadi agak kesulitan juga mencari informasi-informasi khusus seperti ini. Oke, di situ itu untuk powertrain-nya. Nah, yang kemarin dibahas oleh Bapak itu mengenai aspek function layer untuk si kontrol kendaraan apa ya? Pemilihan berkendaranya itu. Nah, di slide selanjutnya ini saya buat algoritma sederhana untuk kontrol kendaraannya itu. Misalkan kita saat menjalankan motornya itu langsung kita pasang, langsung kita tekan gitu ya di bagian satu, artinya ke bagian eco, nanti dia akan mempengaruhi motor generator. Jadi motor generator ini akan mengambil daya dari sistem baterainya itu sendiri. Nah, dia akan mempengaruhi kecepatan putaran si permanen magnet ini, motornya itu sendiri gitu, powertrain-nya. Yang akhirnya, akibatnya di putaran rodanya akan berpengaruh gitu, kecepatan maksimum yang bisa dicapai oleh roda pada mode berkendara eco itu mungkin dari 0 sampai 30 km gitu ya. Misalkan seperti itu untuk eco. Dan selanjutnya sampai ke sport ini naik gitu kecepatannya. Resikonya daya yang kita dari baterai itu besar gitu. Jadi makin tinggi kecepatannya yang ingin kita capai, makin besar juga baterai yang akan kita konsumsi. Makin kencang juga putaran si permanen magnet sinkronos motor ini. Nah, untuk tipe berkendara reverse di sini, ada tombol reverse. Gesit itu punya fitur si motornya itu kalau digas bisa mundur gitu. Ini bisa bantu kita jika ingin parkir di tempat yang sempit gitu. Kita nggak usah lagi harus main kaki untuk mundurin si motornya gitu. Bisa dibantu dengan seputaran mesinnya gitu. Jika kita tekan tombol reverse ini, si motor generatornya ini akan secara logikanya akan mengubah arus yang masuk ke motor permanen PMSM yang nantinya akan mengubah kutub si magnet di dalamnya, sehingga putarannya itu akan berbalik, berbeda dengan mode 123. Nanti imbasnya si rodanya bisa bergerak mundur gitu, membantu si rodanya untuk bergerak mundur. Itu kontrol kendaraannya gitu, algoritma si mode berkendara eco, urban, dan sport ini. Lalu di metode chargingnya, di bagian fungsional metode charging, dari fitur-fitur yang diusung oleh Gesit gitu, kita bisa memilih kita mau mengecas baterainya atau mengecas si motornya itu di rumah atau di sistem pengisian kendaraan listrik umum yang nanti akan disebar oleh PLN gitu, seperti SPBU sendiri. Nah, kalau misalkan pakai adapter di rumah, bisa si baterainya itu bisa kita copot, disimpan di rumah. Motornya nanti selang-seling gantian pakai baterainya, jadi pakai single battery dulu gitu. Nanti kalau misalkan yang ini sudah habis, bisa diganti besoknya. Nah, yang ini dicas di rumah. Itu kelebihannya. Lalu untuk SPLU bisa langsung dicolokkan ke motornya itu sendiri, atau si baterainya bisa ditinggal gitu. Saya belum mendapatkan informasi apakah memang ada tempat
penitipan baterai untuk dicas gitu atau bagaimana. Lalu untuk durasi pengisian baterai di motornya itu sendiri kan bisa 3 jam pengisian baterai ya gitu. Kita nggak mungkin juga nungguin 3 jam nongkrong doang gitu di stasiun pengisian kendaraan listrik. Gitu. Jadi belum ada informasi yang lebih lanjut bisa didapatkan. Gitu. Harus ada yang beli dulu gitu. Oke, itu dari bagian fungsionalnya, gitu. Algoritma sederhananya seperti itu. Lalu bagian informasi yang bisa kita dapatkan dan yang akan didapatkan oleh motor ini dan untuk si aplikasi ini, saya sebut saja di bagian BMS-nya. BMS ini memiliki sensor untuk melaporkan status dan state of charge of discharge-nya mungkin, lalu ada status temperatur dari baterai ini dilaporkan ke dashboard sistem. Ini harusnya ke sini nih, ini. Mohon maaf Pak. Salah, ini harusnya garisnya ini ke sini gitu, ke dashboard sistem. Mungkin saya salah klik pas mengeditnya. Nah, nanti si dashboard sistem ini akan memberikan informasi kepada kita tentang status baterai, berapa persen lagi, lalu status kecepatan saat berkendara, status RPM mesinnya itu sendiri. Nah, itu bisa bisa diintegrasikan melalui Bluetooth ke aplikasi Gesits kita yang ada di smartphone kita. Nah, integrasi smartphone ini memberikan fitur tersendiri bagi dashboard-nya, sehingga misalkan kita ingin melihat GPS gitu ya, kita nggak harus beli gurita itu yang ditempelin di belakang smartphone buat di dashboard kita gitu, jadi nggak harus nempelin smartphone lagi gitu. Jadi smartphone-nya bisa disimpan di saku, GPS-nya terintegrasi ke dashboard kita gitu. Jadi di dashboard itu nanti ada layar kecil menampilkan GPS petanya mau kemana gitu. Nah, di situ di bagian sistem mekaniknya itu, si rodanya akan memiliki sensor sederhana seperti parameter mesinnya itu yang terhubung dengan PMSM, kecepatan RPM itu. Nanti dilaporkan juga ke dashboard sistem, bisa kita upload juga ke smartphone kita. Nah, ini bagian communication layer-nya. Untuk yang biru, saya tandain, ini adalah untuk tanda komunikasi secara elektrikal. Nah, lalu yang hijau ini secara wireless, kabel, Bluetooth kita masukkan juga ke wireless ya. Nah, di bagian mekanikalnya itu hanya dari mesin PMSM yang tersambung ke roda belakang itu. Belt-nya itu yang tadi kita lihat. Lalu control network-nya di bagian kuning ini. Sorry, di garis kuning ini maksudnya. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan melalui mengenai motor Gesits ini. Silahkan untuk pertanyaannya. Ya, mangga, itu udah ada beberapa pertanyaan. 1, 2, 3, 4. Baru 4. Satu lagi Madarina belum. Oke. Oh, mungkin tadi koreksi dikit dulu, yang tadi kayaknya bukan motor generator, itu motor driver. Kalau motor generator tuh dia bisa berfungsi sebagai motor ataupun membangkitkan listrik sebagai generator. Jadi motor driver kayaknya. Oh, yang bagian ini ya Pak ya? Itu motor driver. Jadi perangkat elektronik untuk mengatur dari PMSM-nya. Jadi itu adalah motor drivernya. Oh iya.
Nanti saya perbaiki, Pak. Mungkin saya salah paham ini. Terbalik ya. Jadi sekalian aja koreksi dulu. Jadi ini kan sensor. Nah, sensor tuh itu ada posisinya di lapangan. Jadi sensor-sensor ini kan sesuai fungsinya. Lapangan itu adalah perangkat-perangkat pengukuran dan aktuator yang terhubung ke sisi proses gitu. Jadi sensor ini naik ke sini, sensor ini naik ke sini. Oh, terbalik ya, Pak ya. Sensor, nah BMS ini apakah fungsinya hanya untuk mengumpulkan data? Kalau mengumpulkan data berarti kan di stasiun. Tapi kalau memang sebagai controller operasi, dia ada di operasi gitu. Oke, Pak. Nah, yang pertama dari ini ya, harusnya motor drive, lalu sensornya driver, sensor naik, BMS, apakah fungsinya tadi pengumpulan data saja? Kalau pengumpulan data doang berarti di stasiun. Tapi kalau dia ada mengatur operasional, berarti di operasi gitu. Kemudian mode operasi yang berubah. Ini kan sebetulnya Eco Urban Sport itu tuh adalah fungsional dari motor drivernya ya. Bukan ada perangkat khusus kan sebetulnya ini? Kalau dilihat perangkat khusus, ini bisa disebut perangkat khusus nggak Pak, si tombol-tombol ini? Kayaknya bukan perangkat khusus deh itu. Jadi itu kan hanya fungsional dari motor driver itu. Jadi sebetulnya hardware-nya itu hanya motor driver gitu. Tapi ada pilihan mode dari motor drivernya tersebut gitu. Jadi kalau ini disebutnya si motor drivernya ya, nanti ininya kebalik gitu ya Pak. Ini sama jadi ini. Perangkatnya itu adalah motor driver. Jadi coba di lapisan komponen tadi. Jadi kan di lapangan ini adalah menggambarkan perangkat pengukuran atau perangkat aktuator ke lapisan proses gitu ya. Nah, lapisan zona proses itu kan yang pasti PMSM-nya itu. Tapi PMSM ini perangkat yang mengaktuasi seberapa cepat sih gerakannya itu, nah itu adalah dari motor driver gitu. Motor driver ini dikontrol dari mana? Apakah ada microcontroller? Apakah dashboard sistem ini di dalamnya ada microcontroller atau seperti apa gitu kan? Oke. Jadi bisa jadi motor driver ini hubungannya sama microcontroller ini. Nah, microcontroller ini baru ada tombol terkait Eco Urban Sport Reverse Mode gitu. Jadi sebetulnya Eco Urban Sport Reverse Mode ini adalah fungsional dari pemilihan operasi dari si gesit ini gitu. Kebayang nggak? Kalau maksud saya ini tombol, berarti harusnya dioperasi gitu ya Pak ya? Iya, berarti di bawahnya kan dia mengatur operasional gitu. Mengatur operasional dari motor drivernya itu. Oh, saya kira iya. Ya, karena ini kan sebetulnya pilihan kan, pilihan mode operasi yang dipilih oleh si user gitu kan. Iya, betul Pak. Jadi kan enak pilihan mode operasi yang dipilih oleh sisi pelanggan gitu kan. Oh, ya, iya. Enak ya. Iya, lebih masuk akal gitu sih Pak. Iya gitu. Oke, ya itulah tadi ininya masukannya. Oke, itu mangga lanjut banyak. Ke pertanyaannya, ada banyak tuh. Waduh, sebentar. Yang pertama itu dari Abdurrahman dulu deh. SPKLU PLN memakai port jenis apa agar bisa berhubungan dengan gesit gitu.
atau malah membuat standar baru kalau bukan CCS CDMO. Nah, jika saya lihat itu ya dari presentasi CCS sama presentasi CDMO, itu berbeda gitu si slotnya itu dengan si Gesits ini. Ada gambar ininya ya. Si slotnya ini agak berbeda gitu. Saya juga belum mendapatkan informasi yang valid mengenai soketnya itu seperti apa gitu untuk SPKLU maupun si soket si Gesitsnya itu sendiri gitu. Pernah ditanyakan juga di presentasi 1 ini ya waktu itu. Ada yang bilang bahwa si soketnya ini mengusung tipe AC tipe 2 gitu kalau tidak salah. Di presentasi 2 pernah saya sebutkan itu sama di papernya. Kalau tidak salah seperti itu. Tapi belum ada informasi yang valid juga di website resmi juga belum ada ini. Belum ada informasinya juga. Begitu mungkin Abdurrahman. Mungkin akan saya lengkapi lagi nanti di laporannya. Oke. Oke, lanjut aja Pak ya. Ya. Lalu dari Kori, untuk tombol reverse seperti yang baru jelaskan itu bisa digunakan saat parkir motor mundur. Namun apakah ada kecepatan khusus dan sensor jarak pada gesit untuk menjaga keamanan? Sensor jarak sepertinya belum ada ya, karena belum ada pembahasan juga di berbagai review dari YouTube, dari berita-berita, dari review orang yang pernah beli itu belum pernah ada yang menyebutkan sensor jarak ya. Jadi mungkin belum ada tuh. Nah, mungkin juga ya tidak diimplementasikan sensor jarak karena kita masih bisa nengok ke belakang gitu ya kalau motor. Jadi mungkin akan buang-buang ini ya, buang produksi itu, buang produksi. Mungkin ya seperti itu asumsinya. Saya asumsikan seperti itu. Kecepatan khusus mungkin tidak akan secepat di urban atau di sport mode gitu ya. Mungkin akan lebih rendah dari eco mode malah untuk reverse-nya ini. Supaya kita bisa mengontrol kendaraannya juga. Itu asumsinya mungkin seperti itu. Data untuk mendukung pernyataan saya tadi mungkin belum saya dapatkan ya. Begitu, Kori. Oke, lalu di atasnya nomor 2 di pertanyaan Fajar Ibnu. Untuk mode kecepatan ada Eco, Urban, Sport. Itu otomatis atau hanya manual? Maksudnya otomatis atau hanya manual itu gimana ya? Dan bagaimana penyesuaiannya dengan kondisi jalan dan lain-lain? Karena Gesits ini motor listrik, elektrik gitu kan. Mungkin pertanyaannya mungkin ini cuma motor matic gitu ya. Jadi bukan manual. Nah, jadi ini tuh bukan kita oper-oper sebagai kayak gigi gitu. Ini cuma pilihan berkendara kita gitu untuk menghemat baterai gitu, atau kita pengen lebih cepat sampai tempat tujuan gitu dengan mengorbankan kapasitas baterai gitu. Fiturnya seperti itu sih gitu. Bagaimana penyesuaiannya dengan kondisi jalan gitu. Mungkin itu Gesits menyerahkan kembali ke pengguna ya. Kalau kondisi jalan misalkan dari rumah kita ke kampus itu bagus gitu, mulus, nggak ada nggak ada jalanan berlubang gitu, bisa kita pakai sport gitu, supaya cepat aja nggak kesiangan gitu. Jadi kembali lagi ke penggunanya itu sendiri. Kalau penyesuaiannya kondisi jalan mah. Kalau misalkan banyak lubang ya pakai aja Eco gitu. Nggak ya
tenaganya diatur gitu kan, kapasitas baterai yang bisa kita gunakan gitu untuk menyesuaikan si motornya itu. Jadi bukan seperti gear gitu ya, ini tuh Eco Urban Sport ini. Lebih ke daya baterai yang bisa kita gunakan sama kecepatan si PMSM-nya gitu. Yang bisa saya baca itu seperti itu. Ya, oke gitu Ibnu ya. Lalu oke, biar cepat. Yang nomor 5 ini dari Ilman. Apa fungsi permanen magnet sinkronos motor? Ini horsepower-nya gitu. Ini itu si powertrain-nya gitu. Si motornya si motor gitu. Gimana ya bahasanya ya? Penggerak, nah ya benar Pak. Penggerak motornya gitu. Kalau di mobil mesin dieselnya gitu kan ya. Kalau di motor ini namanya PMSM-nya itu si motornya gitu. Oke, yang selanjutnya dari Madarina, seberapa besar pengaruh perbedaan mode terhadap penggunaan energi? Cukup signifikan untuk penggunaan baterainya itu sendiri. Single baterai dari Gesits ini bisa digunakan kira-kira 50 km single baterainya ya. Asumsikan kita misalkan pas beli dapat satu baterai gitu. Kalau misalkan 50 km untuk satu baterai dengan pengecasan kira-kira sampai penuhnya itu 3 jam, yang seperti yang pernah saya ceritakan presentasi lalu. Kalau kita bisa awet-awet gitu ya, misalkan jarak dari kosan ke kampus itu cuma 5 kilo, mungkin bakal awet juga lah. Ya, 10 harian ya. Kalau misalkan jaraknya lebih jauh dan kita pengen lebih cepat nyampainya, ya kita pakai si mode sport supaya bisa ngebut gitu, karena untuk mencapai maksimum speed-nya 70 km mungkin harus digunakan mode sport. Ya imbasnya penggunaan energinya lebih banyak, sehingga mungkin yang tadinya 10 hari bisa cuma 5 hari gitu. Tapi data untuk seperti grafik penggunaan baterai berdasarkan si mode berkendara ini belum saya dapatkan gitu. Tapi logikanya mungkin seperti itu. Oke. Itu udah terjawab semua ya? Ada satu lagi? Oh enggak. Kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan, satu lagi ya mungkin ya. Oke, mana kalau ada yang mau tanya satu lagi? Angka 3 belum ada soalnya saya lihat. 3 itu siapa? Itu Kori. Udah Kori. Oh udah berarti Pak. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan tentang gesit ini? Kalau tidak ada, ya mangga ditutup aja. Oke, terima kasih atas perhatiannya, masukan dari kawan-kawan dan dari Bapak juga. Terima kasih atas saran dan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.